Kalau hati kita sudah digenggam oleh syahwat, pandangan kita sudah silau dengan kemewahan dunia, pendengaran kita sudah menolak yang namanya nasihat, lebih berbahaya daripada binatang buas. Bangsa ini semakin hari semakin terpuruk kalau dipimpin orang-orang yang lalai hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau diisi oleh generasi yang jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal. Kalau ingin bangkit harus membangun jiwanya, membangun badannya. Setiap pribadi bangsa, setiap orang tua, setiap anak, setiap jiwa harus mulai membangun jiwanya, membangun badannya. Kejayaan Indonesia mudah diraih, Pak, kalau bangsanya yang tertib, bangsanya yang berakhlak, berbudi pekerti. Maka tak salah W.R. Supratman dalam syair lagunya Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jiwa ini harus kita bersihkan, harus diisi dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab manakala jiwa kita kosong akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tunggulah kemaksiatan yang akan merasukinya, tunggulah kejahatan yang akan merasukinya. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jiwa kita harus perbaiki, hati kita harus tata. Mengapa selama ini bangsa kita semakin terpuruk, semakin hari semakin mencekik rasanya, padahal bangsa yang makmur, bangsa yang kaya dengan segala sumber daya alamnya, tapi sedikit di antara kita bisa menikmatinya. Kenapa? Karena hati kita tak tertata, jiwa kita kosong akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati Pak rusak, kata Imam Al-Ghazali dalam Kimia Us-Sa'adah, diri kita ini kalau diibaratkan sebuah negara, maka jasad kita ini adalah wilayahnya, wilayah kekuasaan. Sementara syahwat kita adalah perdana menterinya, hati kita adalah rajanya. Syahwat bekerja sesuai dengan perintah, sesuai dengan titah rajanya. Sedangkan penasihat kerajaan adalah otak kita, pikiran kita. Manakala perdana menteri lebih berkuasa dibandingkan dengan raja, maka raja akan tunduk
penasihat pun akan tunduk. Manakala syahwat lebih cerdas daripada hati, maka ia akan tunduk pada syahwat tersebut. Pemikiran kita akan tunduk pada syahwat tersebut. Maka kita harus menjadi pribadi-pribadi yang mampu mengontrol syahwat kita. Kalau dulu berjuang melawan penjajah yang besar, tapi mampu ditumbangkan. Kenapa? Karena dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sutomo atau yang dikenal dengan Bung Tomo di Surabaya melantunkan pekikan takbir Allahu Akbar, mampu mengantarkan jiwa-jiwa bangsa Indonesia. Ketika Jenderal Sudirman berjuang melawan penjajah, tak pernah putus sikirnya, tak pernah lepas air wudunya. Dia bersandar kepada Allah. Maka dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemerdekaan mbak bisa diraih. Tapi sekarang mari kita koreksi jiwa-jiwa kita masing-masing, diri kita masing-masing. Jangan-jangan selama ini kita teriak-teriak salahkan pemerintah, sementara kita tidak perbaiki diri. Jiwanya tidak tertata, hatinya tidak ditata. Bukan perjuangan peperangan itu yang besar melawan penjajah, tapi perjuangan yang terbesar itu ketika mampu mengekan hawa nafsu kita. Al-mujahidu man jahada nafsahu lillah. Jihad itu jihad yang sesungguhnya berjihad melawan hawa nafsu kita karena Allah. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu mari kita sama-sama mulai dari sekarang tata diri kita, perbaiki hati kita, perbaiki jiwa kita. Karena kunci utama jiwa kita ini masing-masing, hati kita ini masing-masing, Pak. Kalau hati kita baik, akan baik pula akhlak kita. Karena cerminan daripada hati kita sejauh mana kebaikan yang hati yang kita tampilkan setiap harinya. Ibaratnya kata Maulana Zakaria Al-Qadalawi, hati itu diibaratkan cermin. Kalau cermin ini kabur dengan maksiat, kabur, maka tidak akan maksimal pantulan cahaya ma'rifatnya. Tapi sebaliknya, kalau hati ini bersih, cermin ini bersih, akan memantulkan cahaya yang dahsyat, yang bersinar. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati kita sudah digenggam oleh syahwat, pandangan kita sudah silau dengan kemewahan dunia, pendengaran kita sudah menolak yang namanya nasihat. Hati-hati, Pak, lebih berbahaya daripada binatang buas. Kalau Allah sampaikan ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Ini yang banyak terjerumus pada kehancuran. Walaqad zaradna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubuhum la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Banyak nanti dimasukkan ke dalam neraka jahanam bangsa manusia dan bangsa jin. Kenapa? Punya hati tak pernah dipakai untuk memahami kebenaran, punya pandangan penglihatan tak pernah digunakan untuk melihat kebenaran, punya pendengaran tak pernah dipakai untuk mendengarkan nasihat kebenaran. Ulaika kal an'am, mereka itu layaknya binatang ternak. Bal hum adall, bahkan lebih daripada itu. Ulaika humul ghafilun, mereka itu orang-orang yang lalai. Lalai dalam hal ini, lalai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih berbahaya daripada hewan buas, binatang buas. Apa bahayanya? Walau diberikan 1000 dalil,
dinasihati setiap saat dia akan pasti tolak, Pak. Kenapa? Karena syahwatnya yang memuncak. Maka jangan heran kalau ada hobi menyalahkan, menyesatkan, membid'ahkan. Hati-hati, merasa paling benar sehingga dinasihati tidak mempan. Bukan hanya daripada itu, kalau hati sudah dirangkul oleh syahwat, pandangan sudah tertutup silaunya dunia, pendengaran sudah menolak yang namanya nasihat kebenaran, dia tidak akan bisa membedakan mana kawan, mana lawan. Dia tidak akan bisa memahami, mengetahui mana kebaikan, mana kejahatan. Dia tidak akan bisa mengetahui mana penjahat, mana keluarga. Semua pada dihantam, yang penting sesuai dengan keinginannya. Maka wajar bangsa ini semakin hari semakin terpuruk kalau dipimpin orang-orang yang lalai hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diisi oleh bangsa-bangsa, generasi-generasi yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipimpin oleh orang-orang yang buruk periagainya, buruk akhlaknya, jangan heran kalau ada kata Zano di MZ, kalau disuruh jagain hutang berlomba-lomba jadi orang hutang, disuruh jagain laut berlomba-lomba jadi bajak laut. Semua bisa dia perjualbelikan demi kesuksesan pribadi ataupun golongan tersendiri. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tata jiwa kita, hati kita, insyaallah kita akan bisa terlepas dari belenggu keterpurukan. Kita akan bisa bangkit. Maka ayo Bapak, Ibu yang hadir pada kesempatan berjanji mulai sekarang demi kejayaan bangsa kita, perbaiki diri kita, perbaiki anak-anak kita, perbaiki akhlaknya keluarga kita, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala mulai dari diri sendiri. Rasulullah SAW mampu menyebarkan Islam karena dia mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarganya dulu terlebih dahulu, baru kepada jamaah seluruhnya. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab generasi-generasi kita inilah yang ke depan yang menjadi pemimpin. Tidak mungkin Pak, kita sudah mati 5, 10, 20 tahun ke depan itu generasi kita. Tapi kalau generasi kita sudah terjauhkan daripada Allah Subhanahu wa taala, hatinya sudah kosong dengan Allah Subhanahu wa taala, hatinya sudah dipenuhi dengan maksiat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian jasadnya sudah lemah, sudah dicekoki dengan terlenanya kepada sesuatu kesenangan, apa yang terjadi? Maka semakin hari semakin terpuruk bangsa ini. Semangat ini kemudian harus diajarkan kepada generasi kita. Bagaimana caranya? Dibuat kegiatan 17 Agustusan. Di samping untuk mengenang perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, juga menanamkan semangat dan gairah kemerdekaan pada anak-anak kita. Tapi sayangnya Pak, bergeser karena mindset kita, otak kita sudah dijajah dengan kesenangan sebagaimana yang pernah saya sampaikan yang lalu. Akhirnya apa yang terjadi? 17 Agustusan hanya diisi dengan pesta dan pura-pura saja. Dulu orang Panjat Pinang ada filosofi di dalamnya. Dulu orang tari tambang karena ada filosofi di dalamnya. Dulu orang melakukan perlombaan untuk menumbuhkan gairah dan semangat kemerdekaan pada generasi. Sekarang yang penting meriah. Sehingga apa yang terjadi Pak? Perlombaannya aneh-aneh. Aneh-aneh perlombaannya. Silakan bikin perlombaan, tapi jangan lupa
Jangan sampai melanggar nilai-nilai dan filsafat kemerdekaan kita serta syariat agama kita. Silakan mengadakan perubahan asal tidak melanggar nilai-nilai syariat dan filsafat kemerdekaan kita. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, ayo kita tampil sebagai pribadi-pribadi yang baik supaya kita bisa bangkit dari keterpurukan. Karena walaupun bangsa kita ini makmur, kaya dengan sumber daya alamnya, kalau dipimpin oleh bangsa-bangsa, dipimpin oleh orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lalai hatinya, akan jauh daripada kebaikan. Oleh itu, mulai dari diri kita, mulai dari keluarga kita, tata hati kita, perbaiki akhlaknya, jaga kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tampilkan fisik-fisik, badan-badan, postur tubuh yang kuat sehingga mampu menjadi pemimpin yang bijaksana dan perkasa, sehingga melahirkan bangsa yang kaya, bangsa yang makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barangkali ini yang sempat saya sampaikan. Bila ada kebenaran, mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ada kekurangan, kesilapan, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.